Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukur ala nikmatillah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah Bapak paparkan waktu minggu-minggu yang lalu. Yang mungkin sekarang Bapak akan melanjutkan bab 2 ya. Yang mana bab 2 ini terkait tentang Quran surat Al-Imran ya, ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Bahwasanya di sini sudah jelas ya, Quran surat Al-Imran ayat 159 dan hadisnya ya sudah jelas terkait tentang demokrasi dalam Islam. Nah, anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Bapak menjelaskan terkait tentang demokrasi dalam Islam ya, sedikit Bapak akan bacakan Quran surat Al-Imran ayat 159. Silahkan kalian cermati, dibuka bukunya ya, yaitu halaman 20 ya, di buku paket kelas 12 halaman 20 ya, ayat 159. Quran surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Nah, itu Quran surat Al-Imran ayat 159. Dan ini menjelaskan terkait tentang demokrasi ya, demokrasi dalam Islam. Mungkin kalian sudah tahu demokrasi itu apa dalam Islam ya. Mungkin waktu kita pemilu bisa dikatakan pesta demokrasi, gitu kan? Pesta demokrasi. Nah ini bahwasanya demokrasi ini ada dalam Al-Qur'annya. Dalam Quran surat Al-Imran juga dijelaskan demokrasi tersebut. Nah, di sini sebelum Bapak menjelaskan terkait tentang demokrasi, nah di sini ada asbabun nuzul Al-Qur'annya. Kenapa sebabnya ini Al-Quran demokrasi ini turunkan? Nah, pasti ada sebab-sebabnya. Kenapa? Nah, asbabun nuzul ayat tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab waktu zaman dahulu ya, di dalam karangan tafsir ulama ya, asbabun nuzul Al-Qur'an ini secara umum ayat ini menegaskan bahwa dunia, kekuasaan, harta, anak keturunan, dan pengikut yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama tidak banyak memberi manfaat di akhirat kelak. Penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya, terkait dengan urusan kemasyarakatan yang berpotensi mengalami perubahan dan perkembangan yang belum ditemukan pertunjukannya atau sudah ditemukan tetapi masih bersifat global. Ya. Selanjutnya, musyawarah yang termasuk dalam kategori persoalan yang mengalami perkembangan dan perubahan, petunjuknya dibuat secara prinsip-prinsip saja agar dapat menampung perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Nah, demokrasi ini bisa dikatakan kita memilih pemimpin ya, secara pesta demokrasi, secara memilih. Kalau mungkin tahun 2019 kemarin kita mencoblos presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Selain itu, kita mencoblos anggota DPRD wilayah kabupaten, kota, provinsi, bahkan pusat RI dengan diadakannya yang namanya pesta demokrasi, memilih pemimpin yang baik. Ya, jangan asal memilih pemimpin. Kalau kita asal cuma hanya ada uangnya saja, ya dibeli kita uang 10.000, nggak ada apa-apanya. Kalau orangnya nggak bener, ngapain kita coblos orangnya? Ya, kita lihat, ya lihat dari sikapnya bermasyarakatnya kayak gimana, ya. Kita melihat situasi keluarganya kayak gimana, ketika sudah menang kayak gimana. Apakah dia sudah menang itu melupakan kita? Apakah merangkul kemasyarakatannya? Kita harus lihat. Ya, kita lihat cara berpikirnya, cara sikap tutur katanya, cara perilaku perbuatan yang mungkin berbau di masyarakatnya kayak gimana. Ya, bukan hanya di ucapannya saja, tapi tingkah laku pola pikirnya ataupun tingkah laku perbuatannya di masyarakat kayak gimana. Nah, itulah yang harus kita coblos. Jangan kira cuma hanya kita diberi uang 100.000 dalam jangka waktu 5 tahun loh. 5 tahun memimpin negara. Cuma hanya dikasih uang 100.000, nggak ada apa-apanya. Coba 5 tahun 100.000. Seharinya berapa coba? Ya, 1.000 juga nggak bakalan. Ya, 100.000 5 tahun, ya Allah, Allah karim. Ya, disogok sama tim suksesnya. Kamu milih ini ya, kamu milih ini ya, anggota DPR-nya aku milih ini ya, presidennya. Kita lihat nih, visi misinya ketika debat kandidat, visi misinya kayak gimana, ya. Ketika dia misinya bagus, visi misinya bagus untuk membangun negara, tidak banyak utang-utangnya atau gimana, ya. Nah, itulah yang harus kita coblos. Kayak gitu. Jangan asal cuma hanya kita diberi uang, diberi sembako, diberi barang-barang perhiasan, diberi barang yang lain yang mewah. Akan tetapi, ya, pada saat dia menang, lupa dengan janjinya. Kita berpikir, lah, ini katanya misinya bagus, bahwasanya ingin membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kenyataannya, coba bayangkan. Nah, bayangkan oleh anak-anakku sekalian, ya, kelas 12 khususnya, sudah berpikir kalian sudah dewasa lah. Ya, sudah dewasa ketika kalian sudah lulus, punya KTP, insya Allah akan mencoblos nanti. Pilih, ya, pilih diantaranya untuk memimpin negara, baik itu wilayah, ya, entah itu bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Nah, ini hangat-hangatnya ini tahun 2020 ini, ya, banyak sekali yang pesta demokrasi nanti. Kalau untuk wilayah kota Depok, wali kota Depok, ya. Waktu di kabupaten di daerah Banten, Kabupaten Serang, kayak gitu ya. Kebetulan Bapak asli orang Serang Banten, ya, KTP-nya masih Serang Banten, ya mungkin milih siapa yang layak untuk dijadikan pemimpin. Jangan asal, ya, jangan asal cuma hanya diberi uang 5.000, 10.000, nggak ada apa-apanya itu mah. Makanya ketika pesta demokrasi kita pilih yang layak untuk menjadikan pemimpin. Makanya di sini juga dijelaskan dalam Al-Qur'annya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta", ya, fadhdha ghalidhal qalbi. Di sini, ya, rahmat kasih sayang, ya, linta lahum, ya, linta fadhdhan ghalidha. Kamu berlaku lemah lembut, kasar dalam bertutur kata, ghalidhal qalbi, keras hati. Nah, jelaskan, ya, dalam demokrasi pemimpin yang lemah lembut, ya, pantang menyerah dalam situasi dan kondisi apapun ketika masyarakatnya ini bermasalah, dia tidak ngedon, ya, dia tidak ngedon, merangkul. Nah, ini yang harus kita coblos. Jangan asal memilih, ya, mentang-mentang dunianya ini bagus, dunia ini baik, dunianya, wah, pokoknya semua bentuk, ya, kekayaannya luar biasa lah. Tapi orangnya tidak baik, jangan dipilih, ya. Jangan dipilih. Pokoknya Bapak minta semuanya itu harus memilih pemimpin yang baik. Pesta demokrasi, gitu ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dalam isi kandungan tadi Quran surat Al-Imran ayat 159, isi kandungan ayatnya yang pertama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertutur kata lemah, ya, kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun lawan, ya, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya. Rasulullah SAW lemah lembut, ya, ketika sahabatnya itu, ya, bukan sahabat ya, mungkin orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah SAW mau ke masjid, ya, dia diludahi oleh orang kafir Quraisy. Kemudian diludahi, Rasulullah senyum, cuma hanya mengusap. Nah, Rasulullah SAW dengan lemah lembutnya, dengan santunnya, ya, ketika diludahi sama orang kafir Quraisy, cuma hanya diusap saja. Dengan senyumnya beliau lemah lembut. Hari kedua sama, ya. Hari ketiga juga sama. Bahkan hari keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melintasi, ya, orang tersebut bertanya, wahai sahabatku. Dia tanya ke sahabat yang lain, sahabat Rasulullah, ini orang yang sering meludahi saya ini kemana? Kok nggak ada? Ketika ada kabar, ada cerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat berjamaah, dan ada salah satu sahabat menghampiri beliau, ya Rasulullah, orang yang telah meludahi engkau itu sekarang sakit parah. Sekarang sakit parah ada di rumahnya. Dan bahkan keluarganya pun gak ada yang jenguk. Gak ada sama sekali yang jenguk. Gimana ya Rasulullah? Dengan lemah lembutnya beliau, dengan ucapan beliau, wahai sahabat, mari kita ke sana. Mari kita datangi orang yang meludahi saya. Yuk kita membawa buah-buahan, kurma, makan yang enak buat orang yang meludahi saya. Dan ketika beliau menghampiri, assalamualaikum, yang nggak dijawab karena orang kafir, ya, yang dijawab oleh sahabat, waalaikumsalam. Ketika beliau masuk, Rasulullah masuk, dan dia merasa ketakutan, ya, merasa ketakutan bahwasanya dia takut Rasulullah marah. Ketika beliau masuk dengan lemah lembutnya beliau, kenapa kamu sakit? Langsung dia nangis, langsung dia sujud. Ya Rasulullah, baru pertama kali saya dijenguk oleh orang yang aku sakiti. Orang yang pernah aku ludahi di perjalanan. Bahkan sudah hampir 3 kali aku ludahi. Aku sekarang insaf, gak bakalan ulangi lagi. Saya akan beriman. Saya akan mengimani agama yang dianut olehmu, kata orang yang meludahi. Dia dapat hidayah dengan ketegasan Rasulullah SAW. Maka orang tersebut, orang yang meludahi Rasulullah SAW, dia membacakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tobat dia, dan jadilah dia orang muslim. Itu betapa pentingnya orang itu lemah lembut, Rasulullah SAW. Nah, makanya kita harus memilih pemimpin itu yang lemah lembut. Jangan sampai memilih pemimpin yang kepala keras kepala. Jangan sampai. Nah, ini isi kandungan ayat yang pertama ini terkait tentang lemah lembutnya. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi yang bergenting, seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud,
namun beliau tetap bersikap lemah lembut, bahkan memaafkan dan memohon ampun untuk mereka. Saking lemah lembutnya beliau, subhanallah ya. Akhlak beliau, budi pekerti beliau. Kita sebagai umatnya belum tentu kita melaksanakan akhlak beliau. Tapi walaupun dengan cara seperti itu, kita mudah-mudahan dengan dapat hidayahnya kita ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai inayah, hidayah, taufik. Siapa tahu kita sebagai umat Rasulullah dan kita diakui sebagai umatnya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah budi pekerti beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku kelas 12. Itulah mungkin beberapa isi kandungan ayat ya. Silahkan kalian baca isi kandungan ayat, masih banyak isi kandungannya. Kalau Bapak mungkin satu persatu menjelaskan, mungkin waktunya tidak memadai. Ya, tidak memadai. Gitu kan. Bapak cuma hanya meringkas saja. Ya, meringkas saja terkait tentang bab 2 ini ya, terkait tentang pesta demokrasi ya. Ada Al-Qur'an menjelaskan terkait tentang demokrasi, ada hadisnya mengenai tentang demokrasi. Nah, sekarang Bapak hadisnya nih. Bapak akan menjelaskan terkait tentang hadisnya. Apa sih hadis demokrasi itu? Nah, di sini langsung saja ya, bahkan banyak hadisnya itu juga banyak ya. Langsung artinya saja ya. Karena kalau hadisnya banyak juga ya, Bapak cuma hanya meringkas saja. Rasulullah SAW ya, dalam hadisnya dan diriwayatkan oleh Az-Zuhri, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu an. Nah, ini mana hadis kedua ya? Oh iya. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu an ya, intinya Rasulullah SAW pernah mendatangi Aisyah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk memilih cerai atau tetap bersamanya pada istrinya. Kepadamu hal yang sangat penting. Karena itu, janganlah kamu berburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tua Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, beliau tahu benar kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau. Aisyah melanjutkan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Sampai selesai 2 ayat, Aisyah berkata, apakah untuk yang seperti ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Sudah tentu aku menghendaki Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini isi kandungan ayat lemah lembut ya, lemah lembutnya beliau ya. Hadis terkait tentang lemah lembutnya Rasulullah SAW terkait tentang demokrasi. Nah, apa sih kandungan ayat tersebut dalam hadisnya itu? Yang pertama, Rasulullah SAW mengajak istri-istrinya untuk bermusyawarah, untuk kompak ya, dalam hal-hal penting dan sangat penting menghargai pendapat istri-istrinya. Karena istri-istri Rasul banyak ya, di antaranya Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan kemudian yang lainnya ya, banyak. Jadi ketika ada permasalahan bentrok di antara istri sama istri, dimusyawarahkan. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Kandungan hadis yang keduanya, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap hidup bersama atau bercerai jika mereka menghendaki kemewahan duniawi. Ya, kalau mereka menginginkan duniawi, pasti Rasulullah akan mencerainya. Tapi kalau mereka menginginkan yang masa ukhrawi, akhirat, maka Rasulullah tetap bersamanya. Ya, mungkin itu kandungan isi hadis. Ya, mungkin Bapak nggak panjang lebar karena masih banyak. Intinya isi kandungan ayatnya. Silahkan kalian baca di buku ya, halaman 25 terkait isi kandungan ayatnya. Ya, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, sebelum Bapak akhiri, silakan ketik komentar ya di kolom tersebut, ketik nama ya, ketik nama, kemudian kelas berapa
ya saya hadir gitu kan, saya hadir. Berarti kalian mencermati ya, mencermati intinya penjelasan-penjelasan Bapak. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.